Halo, selamat datang di podcast Mas Ferry bersama saya Mufatihul Biri. Dan saya Randy Satria Hartawan. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang sedang melanda di kalangan generasi Z, yaitu aplikasi TikTok. Benar, TikTok sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang dan kita penasaran untuk mengulik lebih dalam tentang aplikasi ini. Pertama-tama, bagi yang belum familiar, TikTok adalah aplikasi yang berbagi video pendek yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit dengan musik dan latar belakang. Dan saya menarik TikTok punya algoritma yang sangat canggih dalam merekomendasikan konten yang sesuai dengan minat pengguna. Jadi kalau kamu suka video lucu, kamu akan terus disuguhkan video lucu. Benar. Dan ini yang membuat TikTok begitu aktif. Kontennya selalu fresh, selalu menarik, dan selalu sesuai dengan selera kita. Tapi TikTok juga punya sisi negatifnya. Ada banyak konten yang tidak pantas, bahkan berbahaya yang beredar di platform ini. Benar sekali. Dan ini menjadi tantangan bagi aplikasi TikTok untuk menjaga platformnya tetap aman, ramah bagi semua pengguna aplikasi TikTok. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang kecanduan TikTok dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Menarik juga. Kita akan bahas lebih lanjut tentang dampak TikTok pada kesehatan mental. Bagaimana menurut Mas Randy cara mengguna aplikasi ini dengan bijak? Kita juga akan membahas bagaimana TikTok bisa menjadi platform yang menguntungkan bagi para kreator dan bisnis. Benar, TikTok bisa menjadi alat yang ampuh untuk mempromosikan produk dan membangun brand-brand dan bahkan bisa menghasilkan uang. Jadi, siap-siap untuk berdiskusi seru tentang TikTok. Iya. Loh. Menurutku yang menarik dari TikTok adalah algoritma yang sangat personal. Benar-benar bisa memahami minat kita dan menyuguhkan konten yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Benar, aku juga merasa begitu. Rasanya seperti TikTok, tahu apa yang ingin aku lihat sebelum sendiri tahu. Dan ini yang membuat TikTok begitu adiktif. Kita selalu penasaran dengan konten-konten yang muncul atau yang sering disebut FYP, for you page. Tapi di sisi lain, kecanggihan algoritma ini juga bisa menjadi bumerang. Kita bisa terjebak dalam filter bubble dan hanya melihat konten yang sesuai dengan pandangan kita. Benar juga. Kita jadi kurang terpapar dengan informasi dan perspektif yang sangat berbeda. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus kritis dan tidak terlena dengan konten yang disuguhkan oleh algoritma. Benar sekali. Kita harus aktif untuk mencari informasi dan perspektif yang berbeda. Agar apa? Agar kita tidak terjebak dalam filter bubble. Selain algoritmanya, TikTok juga menarik karena sifatnya yang interaktif. Kita bisa berinteraksi dengan kreator dan pengguna lain melalui komentar, like, dan share. Benar. Dan ini yang membuat TikTok menjadi platform yang sangat diminati dan juga
sangat suka dan bisa terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia dan berbagai minat yang sama. Dan yang menarik, TikTok juga menjadi platform yang sangat kreatif. Banyak kreator yang menghasilkan konten yang inovatif dan menghibur. Benar, TikTok menjadi wadah bagi para konten-konten kreator untuk membuat konten yang bisa mengekspresikan diri dan membagikan bakat mereka dengan dunia. Nah, sekarang kita membahas sisi positif dan negatif dari TikTok. Bagaimana menurut kalian cara menggunakan aplikasi dengan bijak? Menurutku, kunci utama adalah untuk menggunakan TikTok dengan kesadaran. Kita harus sadar akan konten-konten yang kita buat dan bagaimana konten tersebut bisa mempengaruhi kita. Benar, jangan terlena dengan algoritma dan konten yang disuguhkan. Kita harus aktif mencari informasi dan perspektif yang berbeda. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan juga jangan sampai TikTok menguasai hidup kita dan mengabaikan hal-hal penting lainnya. Benar, TikTok bisa menjadi alat yang bermanfaat, tapi jangan sampai menjadi beban. Nah, itu dia. Kita kita tentang TikTok semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk menggunakan aplikasi ini dengan bijak. Terakhir, apa prediksi Anda tentang TikTok di masa depan? Hmm, TikTok untuk di masa depan terus berkembang dan menjadi platform yang semakin penting. Potensi komersialnya sangat besar dan saya melihat banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan TikTok sebagai alat pemasaran. Loh. Namun di balik kecanggihan teknologi, aplikasi TikTok juga menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah masalah privasi dan juga keamanan data pribadi. Benar, dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan oleh TikTok, muncul kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut digunakan dan dijaga keamanannya dengan baik. Selain itu, TikTok juga menghadapi tekanan dari berbagai negara yang khawatir tentang konten yang tidak pantas dan bisa apa ya berpengaruh pada politik tersebut. Benar, regulasi dan sensor konten menjadi isu penting yang harus dihadapi oleh TikTok di masa depan. Hmm, Benar sekali. Di tengah tantangan tersebut, TikTok terus berinovasi dan juga mengembangkan fitur-fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Fitur-fitur terbaru itu seperti apa ya, TikTok Shop dan lain-lain. Ya, benar. TikTok juga berusaha untuk membangun ekosistem yang lebih aman dan transparan bagi para penggunanya. Baik, kita akan terus memantau dan apa ya, membangun perkembangan TikTok dan bagaimana aplikasi ini bisa beradaptasi dengan era sekarang yang semakin canggih. Jangan lupa mana lagi? Dan yang paling menarik, tren viral di TikTok tidak selalu berasal dari selebriti atau influencer yang terkenal. Banyak konten viral yang diciptakan oleh pengguna biasa dan kreatif dan unik untuk
menghibur orang-orang sekitar dan juga bisa melihat secara nyaman. Benar, itu menunjukkan bahwa TikTok memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi viral dan mendapatkan pengakuan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you in the next